Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Dikira candi, ternyata Candi Borobudur bukanlah sebuah candi. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit yang saat itu sengaja didirikan menyembul di tengah sebuah danau yang kini telah mengering. Bahkan konon dahulu candi ini dicat berwarna putih dengan semen kuno. Menurut Nguyen Kem, bangunan megastruktur yang didirikan di atas puncak sebuah bukit ini bagaikan bunga teratai yang mekar di tengah danau. Namun kini danau tersebut telah mengering. Bangunan raksasa itu jelas sengaja didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan terhadap Buddha Maitreya. Ungkapan dari Nguyen Kem tersebut juga tertulis dalam bukunya yang telah diterbitkan, yaitu Fit Borobudur Mir atau Danau Borobudur. Nguyen Kem berpendapat dahulu di sekitar Candi Borobudur terdapat danau kuno. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah, menjadi serupa bukit penuh semak belukar dan ditumbuhi oleh pohon akibat letusan Gunung Merapi. Candi Borobudur memang masih banyak menyimpan berbagai misteri. Misalnya saja bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, kemudian bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimanakah cara membawa, mengangkat hingga menyusunnya. Di tahun 1814, atas peran Gubernur Jenderal Britania Raya yaitu Thomas Stamford Raffles, candi ini mulai menjadi perhatian oleh pemerintah kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur dalam bukunya yaitu History of Java. Seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha yaitu Nguyen Kem pada tahun 1931 mengajukan sebuah teori bahwa dataran kedua lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun untuk melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi sebuah hipotesis yang disambut perdebatan hangat oleh kalangan para ilmuwan pada saat itu. Di dalam bukunya, Nguyen Kem beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga padma atau lotus, simbol kesucian di dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai, dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam, tulis Nguyen Kem. Tidak hanya itu saja, Nguyen Kem juga kembali menuliskan opininya. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa tersebut didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Menurutnya, secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit yang menyembul di tengah sebuah danau. Dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil dari penelitian tersebut pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937. Bahkan lengkap dengan gambar peta dan juga daunnya. Dari rekonstruksi diandaikan, Candi Mendur dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di daratan dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, kata Nguyen Kem, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Nguyen Kem menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau air. Hal itu untuk membuktikan hipotesisnya. Misalnya saja seperti Bumi Segoro, Sabrang Rowo atau Segaran, dan juga Tanjung Sari.
Akan tetapi Theodor van Epp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur, menyanggah hipotesis dari Nguyen Kem. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan Candi Borobudur. Di dalam catatan Van Epp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit yang terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi, ditambah 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki. Van Epp mengkritik fantasi Nguyen Kem yang disebutnya terlalu ngawur. Pasalnya, hipotesa ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitar candi. Di tahun 1964, ketika pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesis ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkanlah tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah Candi Borobudur. Hasilnya pun ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberi kesan bahwa sebagian wilayah tersebut dahulunya pernah digenangi air. Namun keraguan kembali muncul setelah peneliti yang berkebangsaan India yakni Tani Kaimoni melakukan riset di kawasan Candi Borobudur pada tahun 1983. Disebutkan bahwa dalam penelitian tersebut dengan pendekatan palinologi ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dirinya menyimpulkan bahwa tidak ditemukan sedikit pun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan-tumbuhan rawa atau tanaman air. Akan tetapi di tahun 1986, wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari Nosin dan juga Cesar Fox. Mereka menggunakan analisis geomorfologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa daratan di sekitar Candi Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Sailendra, namun jauh saat bumi masih zaman kuarter, yakni 600.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, sejak Nguyen Kem mengemukakan hipotesisnya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain agar membuktikan hal tersebut. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun mulai mencari pembuktian akan hipotesis ini. Riset ilmiah tidak berhenti di situ. Geolog asal Indonesia yaitu Helmi Nurwanto memiliki bukti dan hipotesis lain. Dengan pendekatan geologi, dirinya justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman komunitas rawa. Sedangkan berdasarkan penelitian radiokarbon C14 dengan mengambil berbagai sampel dari areal seluas 10 x 8 km di sekitar Candi Borobudur, dia sampai pada kesimpulan bahwa lempung tersebut mengandung serbuk sari tanaman air. Dari sinilah dirinya menyimpulkan terbentuknya lingkungan danau sudah terjadi mulai kala Pleistosen atas dan berakhir jauh setelah Candi Borobudur itu dibangun, yakni kisaran pada abad ke-13. Dia menyampaikan proses hilangnya danau itu dapat diamati dari material penutup endapan danau yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanis, tektonis, gerakan massa tanah dan batuan, serta aktivitas manusia. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun terlepas dari pengakuan ini, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Letak Borobudur yang tidak biasa berada di atas bukit dikelilingi 2 pasang gunung kembar yaitu Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab.
Itulah kisah dari Candi Borobudur yang dikira candi padahal bukan. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.